Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Ternyata dia di sini, ucap Mbah Jiwo yang tiba-tiba tersenyum. Ismi mengeluarkan korek api yang ia gunakan untuk menolong kami dan segera menyalakannya di ruangan ini. Seketika cahaya api putih menyinari seluruh ruangan. Terlihat beberapa bayangan-bayangan roh dari pusaka yang menggantung di dinding ruangan di rumah Mbah Jiwo. Tapi satu yang pasti, Ismi bermaksud menunjukkan sesosok yang kami kenal di sudut ruangan itu. Itu adalah roh Pak Le yang memisahkan diri dari raganya yang terjebak di lembah. Pak Le, ucapku menghampirinya yang segera disusul oleh Rumi. Pak Le nggak apa-apa? Tanya aku. Terlihat Pak Le tersenyum setelah melihat kami bertiga. Mbah Jiwo, kutitipkan mereka padamu. Maaf merepotkanmu begitu banyak, ucap Pak Le pada Mbah Jiwo. 3 hari, bertahanlah sampai 3 hari ke depan. Kami akan siap menyelamatkanmu, balas Mbah Jiwo. Setelah mendengar jawaban Mbah Jiwo, perlahan roh Pak Le mulai menghilang dari sinaran cahaya korek api yang dipegang Rumi. Pak Le, apa kita harus meminta tolong Mas Danan untuk menolong Pak Le? Tanyaku terakhir kali untuk memastikan keputusan kami. Sebelum sempat menghilang, Pak Le terlihat menggeleng. Bukan Danan, kalianlah kunci yang mampu menyelesaikan permasalahan ini. Itu suara Pak Le sebelum ia menghilang. Sepertinya Pak Le membutuhkan tenaga yang besar untuk memisahkan sukmanya dari tubuhnya, sehingga hanya mampu menyapa kami dengan sedikit waktu. Setelah kejadian tadi, aku membulatkan tekad untuk melaksanakan perintah Mbah Jiwo menemui makhluk-makhluk yang ada di halaman rumah itu. Tanpa menunggu lama, aku berpamitan dan keluar bersama Ismi. Pintu rumah dibiarkan terbuka, tujuannya agar Mbah Jiwo bisa mengawasi apabila terjadi sesuatu pada kami berdua. Di satu sisi, aku juga bisa melihat kondisi Rumi bersama Mbah Jiwo. Oke Ismi, kita mulai dari mana? Ismi mencoba memberanikan diri melihat ke sekitar. Sepertinya wujud makhluk-makhluk itu begitu mengerikan, sehingga membuat Ismi sangat gugup. Nggak tahu mas, wujudnya banyak. Ada makhluk tanpa kepala, makhluk bertangan panjang yang bergelantungan di atas pohon, gagak besar berkaki 1. Aku tidak mampu membayangkan semua ucapannya. Semuanya terdengar mengerikan. Apa yang paling mencolok? Tanyaku mencoba membuat Ismi lebih fokus. Itu, Ismi menunjuk sesuatu. Raksasa yang berdiri di sebelah pohon itu, ucap Ismi. Aku segera mengajaknya berjalan ke arah sana dan memperhatikan sekitar. Memang terasa hawa yang mengerikan, tapi aku benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Ini, gunakan ini, ucap Ismi yang menyerahkan korek api yang tadi kami gunakan. Benar, setelah api dari korek itu menerangi penglihatan kami, sebuah kaki yang sangat besar terlihat di hadapanku. Butuh mendongakkan kepalaku cukup tinggi untuk bisa melihat wajah dari makhluk itu. Dengan segera aku mengeluarkan benda hitam pemberian Mbah Jiwo dan menyodorkan pada makhluk itu. Namun sepertinya tidak ada reaksi dari makhluk itu. Ia hanya menatapku dengan matanya yang merah dari ketinggian. Mendadak terdengar sebuah suara dari sekitar kami. Aku mencari asal suara itu, namun tidak dapat kutemukan. Bukan seperti itu caranya. Berkali-kali kami mencari, namun banyaknya makhluk halus di kebun ini membuat kami tidak dapat membedakan suara mereka.
Saat kami mulai kembali menoleh ke arah raksasa itu, sebuah kepala dari wajah yang penuh darah jatuh menggelantung tepat di hadapanku. Aku yang kaget terjatuh di tanah dan menjauh dari makhluk itu. Namun ternyata bukan kepala itu pelakunya, melainkan sesosok makhluk berwujud anak kecil yang memainkan rambut kepala itu untuk mengagetkanku. Ada yang kaget, ucap makhluk itu yang terlihat puas setelah mengagetkan kami. Aku dan Ismi segera menjaga jarak dan bersiap untuk pergi. Namun bocah itu segera melompat dari atas pohon dan mengambil lagi bulatan kepala yang ia gunakan untuk menakuti kita. Siapa kamu? Tanyaku masih dengan kakiku yang lemas. Sungguh memalukan, di saat seperti ini malah Ismi yang membantuku untuk berdiri. Aku Demit, ucap anak itu dengan polos. Sebenarnya tidak ada yang salah dari ucapannya, namun aku belum pernah mendengar ada setan yang mengaku dirinya setan. Makhluk itu berjalan mendekatiku, masih dengan menggendong kepala tadi dan menyodorkan pada kami. Kalau ini, kepala ibuku, ucapnya sambil mengulang tawanya tadi. Wajah kepala itu masih terlihat dipenuhi darah dengan rambut panjang yang lusuh setelah dipermainkan oleh bocah itu. Aku mencoba mengatur nafasku, berusaha mempertahankan kesadaranku dari semua kejadian ini. Seandainya pingsan adalah pilihan terbaik, mungkin aku akan memilih itu. Namun tanggung jawab kami terlalu besar untuk melarikan diri dari hal seperti ini. Dik, tadi katamu cara menggunakannya bukan seperti itu. Berarti kamu tahu caranya? Ismi mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara dengan makhluk itu. Sekali lagi bocah itu mengangkatkan kepala yang diakui sebagai ibunya itu dan membuatnya seolah melakukan anggukan. Iya, aku tahu, ucapnya dari belakang kepala itu. Tidak mungkin hal itu tidak membuat Ismi takut. Namun sepertinya Ismi mencoba membiasakan diri dengan perilaku hantu anak kecil itu. Ucapkan apa yang kalian tawarkan. Kalau mereka mau, mereka akan mendiami benda itu. Jelas bocah itu. Tawarkan? Apa yang bisa kami tawarkan? Jangan-jangan ini perjanjian tumbal? Maksudnya kami harus melakukan perjanjian tumbal dengan mereka? Tanyaku memastikan. Kalau mereka nggak mau, begitu juga bisa. Ucapnya sambil berlari meninggalkan kami. Kami mencari keberadaannya, namun cahaya api dari korek itu tidak mampu menerangi sejauh itu. Kesini, kesini! Terdengar suara bocah itu dari sebuah sumur timah di sebelah bangunan rumah. Ini temanku, siluman penghuni sungai. Ucap bocah itu yang segera menghilang lagi. Aku mendekatkan korek api itu dan mengarahkan ke sumur. Seekor makhluk menyerupai ular dengan keempat kaki terlihat menghuni sumur itu. Sesuatu terpikirkan olehku. Aku mengeluarkan benda hitam pemberian Mbah Jiwo dan mengarahkannya kepada makhluk itu. Ikut aku, akan kubawa kau kembali ke sungai tempat asalmu. Ucapan itu terucap setelah aku mengingat sebuah sungai tempat bapak dulu sempat mengajakku saat pertama dan terakhir kalinya kami kembali ke desa ibu. Makhluk itu terlihat bereaksi dan datang menghampiriku. Ismi, sepertinya berhasil. Ucapku pada Ismi, namun ia seperti bersikap aneh. Dalam sekejap makhluk itu sudah mencapai batu hitam yang ada di tanganku. Namun ia hanya menciumnya dari jauh dan berbalik meninggalkan kami. Melihat itu Ismi terlihat lega. Ia segera menarik bajuku dan membawaku menjauh dari sumur itu. Mas, Mbah Jiwo meminta kita mengajak makhluk yang bisa membantu kita. Aku rasa makhluk tadi tidak akan bisa banyak membantu. Ucap Ismi. Betul juga ucapan Ismi. Hampir saja kami melakukan kesalahan. Namun setidaknya kami sudah tahu cara menggunakan benda ini. Ismi, menurutmu makhluk paling kuat yang mana? Tanyaku.
Tanpa berpikir panjang, dengan sesegera Ismi menunjukkan ke sosok makhluk lain. Itu, dari tadi makhluk itu mengawasi kita, ucap Ismi. Aku mendekatkan korek api itu, dan terlihat sesosok makhluk besar dengan kepala kerbau. Tubuh makhluk ini berwarna hitam, legam, dengan ratusan koreng menghiasi kulitnya. Seperti sosok seseorang makhluk yang kena kutukan. Dia penguasa lembah, aku tidak mau ikutan. Hantu bocah kecil itu muncul dan menghilang lagi, menjauh dari kami seolah sangat ketakutan dengan makhluk itu. Sayangnya untuk menyelesaikan misi ini aku harus melakukan pertarungan ini. Namun baru saja aku mendekat, makhluk itu sudah terlihat mencoba memberikan perlawanan. Aku menggenggam salah satu batu hitam pemberian Mbah Jiwo. Namun tatapan mata makhluk itu berhasil membuatku menahan langkahku. Sialnya makhluk itu merasa terganggu dan mulai menerjang ke arahku. Ismi menarik tubuhku untuk menghindar dan berlari ke arah rumah. Namun makhluk itu cukup cepat. Cakarnya yang besar berhasil membuatku terjatuh dengan bekas luka di punggungku. Ismi, lari, panggil Mbah Jiwo. Teriakku yang tidak bisa memikirkan cara lain. Sekuat tenaga aku berusaha menjauh dari makhluk yang tiba-tiba menjadi buas itu. Aku mengingat kembali hal apa saja yang bisa kulakukan saat menghadapi hal seperti ini. Doa-doa yang diajarkan oleh Pak Lek kubacakan tepat di hadapannya. Dan ternyata doa itu mampu membuat makhluk itu berhenti. Sayangnya itu hanya sesaat. Suara geraman yang sangat besar terdengar dari makhluk itu, seolah ingin melampiaskan emosinya. Aku berlari ke arah rumah, namun entah bagaimana caranya, makhluk itu sudah ada di hadapanku. Setidaknya saat ini Ismi sudah hampir sampai ke rumah. Luka di punggungku terasa semakin perih, hingga tak mampu lagi menahan pijakanku. Namun makhluk berwajah kerbau itu mendekat dan bersiap mengayunkan cakarnya lagi. Sudah cukup, Ki Maesa Ambo. Tiba-tiba terdengar suara yang menghentikan serangan makhluk itu. Aku mencoba memastikan bahwa suara itu berasal dari mulutku. Apa yang terjadi? Tubuhku bergerak dengan sendirinya dan menghampiri makhluk itu. Dimas, makhluk ini bernama Ki Maesa Ombo. Penunggu sebenarnya lembah keramat yang sedari dulu melindungi hutan desa. Ucapan itu keluar dari mulutku, seolah ada yang merasuki tubuhku. Aku mencoba mengingat suara yang sangat kukenal ini. Bapak, ini suara Bapak. Bapak, ini benar Bapak. Aku mencoba berbicara, namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutku. Di satu sisi Ismi dan Mbah Jiwo bersiap keluar menolongku. Namun setelah melihatku, Mbah Jiwo menahan Ismi untuk menghampiriku. Tubuhku bergerak dengan sendirinya, mengeluarkan batu hitam yang kubawa, dan menunjukkan kepada makhluk berwajah kerbau yang Bapak bilang bernama Ki Maesa Ombo. Ki Maesa Ombo, teman lamaku. Aku meminta tolong untuk melindungi putraku yang ingin pulang ke desanya. Teman lama? Maksudnya Bapak pernah berteman dengan makhluk ini? Ternyata banyak hal dari orang tua kami yang tidak kami ketahui. Namun setidaknya roh Bapak yang merasuki tubuhku ini berhasil menyelamatkanku dari maut. Emosi Ki Maesa Ombo mulai mereda. Ia terlihat berjalan mendekat diiringi mantra berbahasa Jawa kuno yang diucapkan oleh Bapak persis seperti yang diajarkan Mbah Jiwo. Sebuah ukiran terbentuk di batu hitam itu, dan setelahnya Ki Maesa Ombo pergi meninggalkanku. Ikuti bimbingan kedua orang yang membantumu itu, Yona. Ucap suara Bapak terakhir kali sebelum aku menguasai kembali tubuhku. Aku tahu dengan jelas yang dimaksud oleh Bapak adalah Mbah Jiwo dan Pak Lek. Melihat aku terjatuh, Mbah Jiwo dan Ismi segera menghampiriku. Dimas, kamu gak apa-apa? Tanya Ismi. Aku hanya menggeleng, tapi tetap saja luka di punggungku terasa perih. Benar-benar sebuah kejutan. Bahkan aku sama sekali tidak mengetahui nama makhluk itu.
Ucap Mbah Jiwo yang membantu membopongku. Itu tadi Bapak yang merasuki tubuhku. Sepertinya Bapak mengenal baik makhluk ini. Ceritaku pada Mbah Jiwo. Kami kembali ke dalam rumah. Rumi yang melihatku terluka segera berlari membantuku. Bener tadi Mas Dimas dirasuki roh Bapak? Tanya Rumi yang penasaran. Aku mengangguk dan menjelaskan setiap kata yang keluar dari mulutku saat dirasuki roh Bapak. Rumi terlihat tersenyum mendengarnya. Sepertinya di balik wajahnya yang kuat, ia juga memendam rindu pada Bapak dan Ibu. Ismi dan Rumi membantu mengobati lukaku dengan rempah dan perban pemberian dari Mbah Jiwo. Dari tempat itu samar-samar aku melihat sosok yang mengintip dari jendela rumah. Ismi, itu? Tanyaku pada Ismi. Ismi mengangguk dan mencoba melihat keluar. Namun makhluk itu melarikan diri dan kembali lagi saat Ismi kembali ke dalam. Sudah, jangan ngumpet, kesini aja, ucapku. Mendengar ucapanku, itu hantu bocah menampakkan wujudnya tepat di depan pintu. Dengan wajahnya yang pucat dan masih menggenggam kepala yang penuh darah, yang dia akui sebagai kepala ibunya. Mas Dimas sekarang bisa melihat makhluk halus? Tanya Rumi. Benar juga, aku baru tersadar. Setelah serentetan kejadian tadi, ucapan Rumi ini yang membuatku tersadar bahwa aku bisa melihat mereka tanpa bantuan korek api itu. Aku menoleh bermaksud menanyakannya pada Mbah Jiwo. Aku tidak membuka mata batinmu. Kalau kubuka dengan paksa, ia tidak akan menutup lagi sepenuhnya. Kemampuan itu muncul karena raga dan sukmamu sudah terbiasa dengan keberadaan mereka. Saat nanti urusanmu sudah selesai, kemampuan itu bisa hilang dengan sendirinya. Jelas Mbah Jiwo membuatku cukup lega. Ismi kembali menghampiri setan berwujud anak kecil itu. Ada apa, Dek? Tanya Ismi dengan ramah, namun hantu bocah itu hanya diam saja. Sepertinya aku mengerti. Aku meninggalkan Rumi dan menghampiri hantu bocah itu dengan membawa batu hitam pemberian Mbah Jiwo. Kamu pasti mau ikut kembali ke lembah ya? Ucapku pada hantu bocah itu. Makhluk itu tersenyum, menunjukkan gigi-giginya yang hitam. Walaupun mulai terbiasa, namun pemandangan itu tetap saja mengerikan. Aku menoleh pada Mbah Jiwo, dan ia mengangguk seolah menyetujui keputusanku. Aku mengarahkan batu hitam itu padanya, namun hantu itu menggeleng. Ibuku ikut, ucap hantu bocah itu. Aku mengerti, sepertinya kedua batu hitam yang tersisa harus kugunakan untuk membawa mereka. Secara bersamaan aku dan Ismi membacakan mantra yang diajarkan Mbah Jiwo. Bocah ini menyentuh batu yang ada di genggamanku, dan setelahnya menyentuhkan kepala ibunya itu ke batu yang dipegang oleh Ismi. Sama seperti sebelumnya, sebuah ukiran terbentuk di batu itu. Setelahnya mereka segera pergi meninggalkan kami. Dimas, bener nggak apa-apa ngajak mereka? Tanya Ismi. Entah kenapa, aku merasa yakin bocah itu punya banyak informasi yang kurasa bisa berguna. Jelasku pada Ismi. Dan yang lebih penting, sepertinya mereka membutuhkan pertolongan. Ismi setuju dengan ucapanku dan kami kembali merawat lukaku yang belum selesai diobati. Benar, bukan hanya kekuatan yang kalian butuhkan. Kadang informasi yang tepat bisa menyelamatkan kalian. Ucap Mbah Jiwo yang duduk terpisah dari kami. Ia terlihat sedang memandikan sebuah batu hitam yang ia letakkan di sebuah meja. Rumi, jangan-jangan itu benda hitam yang dimasukkan ke tubuhmu oleh Bapak? Tanyaku pada Rumi. Iya mas. Yang membuatku khawatir, dengan kemampuanku sekarang, aku melihat batu hitam itu dikelilingi kabut berwarna hitam pekat, seolah ada sesuatu yang membahayakan di dalamnya. 3 hari, sesuai janji Mbah Jiwo pada Pak Le. Hari ini kami telah mempersiapkan seluruh yang kami bisa untuk bisa selamat saat menjemputnya nanti. Aku menatap tubuhku di cermin tua di rumah milik Mbah Jiwo. Hampir tidak ada perubahan secara fisik dari seorang Dimas sang pegawai kantoran.
Namun penglihatanku akan makhluk-makhluk halus yang berada di sekitaranku memastikan sebuah perubahan telah terjadi. "Mas Dimas, sarapan dulu," panggil Ismi yang mengetuk pintu kamarku. Aku segera melanjutkan membereskan barang-barangku dan segera menghampiri mereka. "Selamat pagi," ucapku yang segera mengambil posisi duduk lesehan di sampingku Rumi. "Nyenyak tidurmu, Mas?" tanya Rumi memastikan. Selama kami menginap di rumah Mbah Jiwo, kami selalu menghabiskan malam dengan berurusan dengan makhluk gaib dan belajar sedikit mengenai ilmu batin. Namun malam terakhir tadi, Mbah Jiwo memerintahkan kami untuk istirahat senyaman mungkin agar bisa siap menghadapi hari ini. Terlihat dari dalam pawon, Mbah Jiwo keluar dengan membawa sepiring lauk. "Ayo dimakan, ini Ismi yang masak," ucap Mbah Jiwo mempersilahkan kami. Saya kaget loh, ada orang kota yang masih bisa masak pakai kompor kayu. Lanjut Mbah Jiwo yang memuji Ismi. Memang rumah Mbah Jiwo cukup besar dan terlihat cukup mewah di antara rumah warga desa lainnya. Namun di beberapa aspek rumah ini masih menggunakan cara tradisional. Mulai dari kompor kayu bakar, pompa manual untuk sumur, hingga lampu petromak. Kadang masih digunakan di sini, walau sebenarnya listrik juga sudah masuk ke tempat ini. "Iya Mbah Jiwo, dari kecil sampai besar saya kan juga tinggal di desa. Di rumah mbah saya, masaknya juga masih pakai kayu bakar," balas Ismi sambil mengambilkan nasi untuk kami berempat. "Wah, seneng ya mbah kamu punya cucu pinter masak kayak kamu," ucap Mbah Jiwo. Ismi hanya tersenyum mendengar ucapan Mbah Jiwo. "Iya Ismi, masakanmu enak loh, masakan calon istri idaman nih," ucapku yang mencoba ikut menggodanya. Namun setelahnya kupingku seperti ditarik oleh sesuatu. "Udah makan ya makan aja, nggak usah pakai ngegombalin Ismi," ucap adikku Rumi sambil menjewerku. Suasana pagi itu benar-benar menyenangkan. Sudah lama aku tidak pernah merasakan suasana seperti ini. Seolah aku kembali ke masa di mana aku, Rumi, bapak, dan ibu masih berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. "Oh iya Mbah Jiwo, mbahnya Ismi juga orang sakti loh. Dia pernah bantuin Pak Le juga dulu," cerita Rumi di tengah waktu sarapan kami. "Oh iya, siapa namanya? Mungkin saya kenal," tanya Mbah Jiwo. "Mbah Rusman mbah, bukan orang sesakti seperti Mbah Jiwo dan Pak Le. Mbah saya sudah lama memilih tinggal menyendiri di desa kecil di selatan Pulau Jawa dan membesarkan saya di sana," cerita Ismi. Mbah Jiwo terlihat berpikir sejenak, seolah dia mengetahui sesuatu tentang cerita itu. "Ki Rusman Basukarna, apa itu nama lengkap mbahmu?" tanya Mbah Jiwo. Ismi terlihat cukup kaget begitu mengetahui bahwa Mbah Jiwo mengetahui nama lengkap dari Mbah Rusman. "Mbah Jiwo kenal mbah?" tanya Ismi penasaran. Bukannya menjawab, Mbah Jiwo meletakkan piringnya dan pergi ke belakang. Tak lama kemudian ia kembali dengan membawa sebuah kotak. "Kamu tahu benda ini?" ucap Mbah Jiwo sambil menunjukkan sebuah batu sekepalan tangan yang berada di dalam sebuah kotak kayu. Ini, apa mungkin ini watu ringin? Batu dari kayu pohon beringin yang sudah menjadi fosil?" tanya Ismi. Mbah Jiwo mengangguk. "Saya tidak mengenal mbahmu, tapi cerita dari warga desa Windu Alit yang mengantarkan benda ini kepada orang tua saya saja sudah cukup menjelaskan kebaikan dan kehebatan eyangmu itu," cerita Mbah Jiwo. "Wah, Ismi, ternyata eyangmu juga orang hebat ya. Tapi kok bisa warga desa Windu Alit sampai mampir ke sini?" tanyaku penasaran. Dari pertanyaanku, Mbah Jiwo menceritakan apa yang ia tahu. Ia menceritakan mengenai warga desa Windu Alit yang datang bertemu orang tua Mbah yang dikenal sebagai ahli pusaka. Warga itu menceritakan tentang desanya yang dilanda kutukan bernama Gending Alas Mayit. Dan seseorang yang berhasil menghentikannya bernama Ki Rusman Basukarna, yang ternyata merupakan eyang dari Ismi. Warga menitipkan batu itu ke keluarga Mbah Jiwo untuk berjaga-jaga apabila kutukan itu kembali muncul.
Wah Ismi, ternyata eyangmu juga sehebat Pak Le. Ucapku yang kagum dengan cerita Mbah Jiwo. Benar kata Dimas, sampaikan salamku untuk eyangmu ya, ucap Mbah Jiwo. Mendengar kata-kata Mbah Jiwo, raut wajah Ismi berubah. Terima kasih Mbah, tapi Mbah Rusman sudah nggak ada, cerita Ismi. Mbah Jiwo menarik nafas dan mengerti. Tapi Mbah pergi dengan tenang setelah Mas Cahyo menghentikan kutukan gending alas mayit. Mbah bisa hidup tenang, belum pernah saya melihat Mbah sedamai itu. Dan saat kepergiannya, benar-benar tidak ada tangis di antara kami, cerita Ismi. Ismi benar-benar orang yang kuat, walaupun ia bercerita begitu, tetap saja tidak mungkin ada orang yang tidak sedih saat ditinggal oleh orang terdekatnya. Mbak Jiwo tersenyum, tidak menyangka perbincangan di sarapan pagi ini bisa sedalam ini. Syukurlah kalau begitu, seandainya saya pantas meminta kepada Yang Maha Kuasa. Saya juga ingin mengakhiri hidup saya seperti Mbak Rusman, pergi dengan damai di sisi orang yang menyayanginya, ucap Mbak Jiwo. Setelah itu kami tidak melanjutkan perbincangan kami lagi, dan melanjutkan menyelesaikan sarapan kami. Ini masih pagi, namun pemandangan di hutan perbatasan desa terlihat menyeramkan untukku saat ini. Sebelumnya aku hanya bisa melihat pohon-pohon dan hewan hutan, namun kali ini sosok-sosok yang mengerikan terlihat juga olehku di hutan ini. Mungkin inilah pemandangan yang sama seperti yang Ismi lihat semasa hidupnya. Gak usah takut mas, mereka roh-roh penunggu hutan. Anggap saja mereka seperti penduduk desa yang tidak kita kenal, ucap Ismi yang mencoba menenangkanku. Kita berangkat pagi berharap agar kami bisa menyelesaikan masalah ini di waktu terang. Namun rupanya ketika kami mulai menuruni lembah, rimbunya dedaunan mulai menutupi cahaya matahari. Mbah Jiwo, arah kita bukan ke sana. Tiba-tiba Rumi menunjuk ke satu arah yang berbeda dengan jalur yang ditunjukkan Mbah Jiwo. Kami melihat ke arah yang ditunjuk Rumi, namun hanya terlihat batu dan semak belukar di sana. Kesana kemana Rumi? Di sana nggak ada jalan, tanyaku. Ada, tadi ada ular warna putih yang lewat ke jalan itu, jawab Rumi. Kami mencari dengan mata kepala kami, namun tidak melihat ular berwarna putih sama sekali. Rumi, jangan ikuti apapun yang kamu lihat di sini ya. Jangan lupa, kamulah incaran utama mereka. Tujuan utama kita di sini adalah menyelamatkan Bimo terlebih dahulu. Untuk apa yang akan kita lakukan setelahnya, biar Bimo yang memutuskan. Ucapan Mbak Jiwo saat itu didengar dengan baik oleh Rumi. Namun Rumi tetap terlihat seolah memperhatikan sesuatu dari beberapa sudut hutan. Hati-hati, kita ambil jalan memutar saja. Tiba-tiba terdengar suara berbisik. Itu adalah suara hantu bocah yang ikut bersama kami dari rumah Mbak Jiwo. Mbah, hantu bocah itu bilang, lebih baik kita ambil jalan memutar. Laporku kepada Mbah Jiwo. Mbah Jiwo terlihat ragu, namun sepertinya tidak ada salahnya mencoba mengikuti saran hantu bocah itu. Tepat di percabangan jalan menuju tempat Pak Le terjebak, kami mengambil ke arah persimpangan dengan jalur yang sedikit mendaki. Sampai di penghujung jalur, kami terhenti oleh serangan sebuah makhluk yang jatuh dari atas pohon. Awas Rumi, ucapku yang segera menarik tubuhnya ke dekatku. Ekor ular yang sangat besar mencoba melilit kami. Kami berusaha menjauh, mencoba memperhatikan lebih seksama makhluk yang menyerang kami. Namun di sisi lain sesosok tubuh tanpa kepala merangkak dengan tangannya menghampiri, mencoba meraih Rumi. Ih, itu makhluk apa? Tanyaku pada Mbah Jiwo. Wajar saja aku bertanya. Dari dalam semak terlihat tubuh wanita tanpa kepala dan tanpa pakaian, merangkak hanya dengan tangannya. Pinggangnya terlihat sangat panjang untuk ukuran makhluk berbentuk manusia. Nggak tahu, saya belum tahu. Tetap hati-hati.
Jawab Mbah Jiwo yang bersiap mengeluarkan cambuknya. Belum sempat merespon, tiba-tiba ekor ular sudah muncul dari sisi lain hutan untuk menangkap Rumi. Namun dengan sigap, Ismi mendorong Rumi untuk menjauh. Sayangnya ekor ular itu berhasil melilit kaki Ismi dan mencoba menariknya. Mbah Jiwo, Ismi, ucapku yang segera meminta pertolongan. Dengan sigap Mbah Jiwo menyabetkan cambuk pusakanya ke ekor ular itu hingga melepaskan Ismi. Namun yang cukup aneh, tubuh manusia tanpa kepala itu juga terlihat kesakitan. Setelah memperhatikan dengan seksama, ternyata ekor ular yang melilit Ismi merupakan bagian tubuh dari makhluk itu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.